apa dua buku itu dalam materi kita pada malam hari ini. Mungkin untuk yang buku yang saya share itu sebenarnya untuk bagian yang pertama fi'il bina misal dan beberapa bagian tentang fi'il bina ajwaf itu belum saya jelaskan. Nah, tapi ini yang bagian akhirnya, yakni fi'il bina naqis itu saya jelaskan di dalam materi yang saya share itu ya Bapak Ibu. Jadi materi itu adalah hasil terjemahan bebas sebenarnya terhadap buku bahasa Inggris yang saya share itu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita akan mulai. Kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita akan mulai Bapak dan Ibu sekalian pada pembahasan tentang fi'il bina ajwaf, tapi kita akan fokus pada salah satu fi'il bina ajwaf yang akan sering kita temukan ya, dan akan sering kita jumpai di dalam membaca teks bahasa Arab begitu. Nah, sebelumnya saya sampaikan kembali bahwa fi'il bina ajwaf atau kata kerja berpola bina ajwaf ini adalah kata kerja tidak beraturan di dalam bahasa Arab ya, di mana ain fi'il itu terdiri atau diisi oleh salah satu huruf illat. Nah, salah satu huruf illat itu ya alif, wawu, ataupun ya. Namun perlu ditegaskan ulang bahwa wawu dan ya, dua huruf ini di dalam bahasa Arab eh, sering dibaca berbentuk konsonan ya, kayak wawu itu kan ya bahasanya sebelum diharokatin begitu. Ataupun misalnya kayak ya itu kan itu konsonan berarti namanya, atau semi konsonan lah ya kira-kira begitu. Nah kemudian eh, sering juga itu dibaca panjang ya, i ataupun misalnya u. Nah biasanya fi'il tidak beraturan yang berpola eh, mu'tal ini ya, yang mu'tal ini itu adalah yang ketika ya atau wawunya itu dibaca panjang begitu. Seperti misalnya kita temukan di sini ada kana begitu. Kana. Nah, ini kalau panjang begini mungkin kita curigai ini adalah mu'tal begitu. Ini mu'tal. Kana yakunu kalau ada kata kerja ya. Ini kata kerja, kita berbicara tentang kata kerja, belum menengok ke yang isim dan lain-lain begitu. Nah, jadi ini ada sebenarnya kalau kita perhatikan sepintas, ini seolah yang aktif hanya dua huruf, yaitu kaf dan juga nun begitu. Padahal tidak demikian karena alif yang ada di situ itu sebenarnya adalah perubahan dari bentuk waw, kira-kira begitu. Perubahan dari bentuk waw. Baik, kita akan bahas yang kana ya Bapak Ibu. Sebelumnya kita berkenalan dengan kola ya. Kola yaqulu qawla. Nah, nanti insya Allah ini materinya akan saya lengkapi Bapak Ibu sekalian. Ini baru sempat itu saya terjemahkan tadi siang ya. Alhamdulillah. Ternyata kalau dikerjakan mah dapat juga 15 halaman ini. Begitu. Kita lihat di sini. Kana adalah salah satu kata kerja bahasa Arab berpola bina ajwaf atau hollow verbs. Yani ain fiilnya itu terdiri dari huruf illat, entah itu alif, waw, ataupun ya, kira-kira begitu. Nah, ini itu kata kerja kana ya. Nah, meskipun kadang yang akan sering kita temukan itu bentuk lampaunya atau madinya, ya kana ya. Sangat jarang kita temukan nanti yakunu, itu jarang. Tapi biasanya adalah kana begitu.
Jadi yakunu itu jarang ditemukan ya di dalam teks begitu. Ya, memang ada tapi fungsinya tidak seperti kana misalnya untuk mengekspresikan present tense-nya atau kala kininya begitu. Nah, eh, kita lihat misalnya pada beberapa contoh berikut ini, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin kita sebutannya adalah contoh predikat subjek ya, subjek predikat, mohon maaf. Tapi berbentuk mubtada khobar. Misalnya di sini ada contoh Nadia mashghulatun. Hmm? Musil. Oh, ini Dede bentar mau ya. ikut belajar ya. Jadi mau ikut belajar. Ini belum tidur. Halo Manggil. Dede, namanya siapa Dek? Tuh. Ini namanya Hadra Mikhail Bakhtin. Apa sih? Ini biar ngajar ini. Coba Dede, pasti kedengeran. Pasti kedengeran apanya. Sebentar aja ya, sebentar ya. Tapi nggak ada orang kok, nggak ada. Oke. Ini gimana sih ini? Itu dipanggil Mem itu. Ayo Dek, Ya, baca doa Dek. Bisa baca doa nggak Dek? bisa baca doa nggak katanya? Ya udah itu diambil. Tapi Baca doa mau belajar Dek. Ya ini gampang di sini. Dah, tuh. Ya. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf ada intermezzo sebentar. Oke. Nadia masyghulatun begitu. Nadia sibuk begitu ya. Ini kalau Nadia ini kan mubtada ya. Kalau masyghulatun itu berarti apa namanya? Khobar. Khobar ya. Nah, mubtada khobar berarti subjek predikat. Ya. Nah, kalau dalam bahasa yang sering misalnya subjek predikat. Nah, kemudian di sini ada kanat nadiyatu masyghulatan. Nah, di sininya adalah mansub ya Bapak Ibu. Ya. Kalau misalnya ada isim kana, ya berarti khobar kananya yang terdiri dari isim itu mansub. Kira-kira begitu. Pak, sebentar mungkin kita coba share ulang yang sebelumnya ya. Materi yang saya share di grup juga Bapak Ibu. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kelihatan ya Bapak Ibu? Belum? Belum. Baru, sudah. Wah, ini koneksinya kurang stabil. Ini kedengar tes. Halo, terdengar Bapak Ibu? Mungkin suara saya? Terdengar. Oh, terdengar. Kirain tidak kedengaran. Di sini soalnya ada keterangan your connection is unstable katanya. Oke, Bapak Ibu, tadi dicontohkan adalah kanat nadiyatu masyghulatan. Ya. Kanat nadiyatu, berarti nadiyatu. Kira-kira kalau secara contoh ini masuk ke dalam yang satu, yang kedua, atau yang ketiga. Ini. Kanat nadiyatu. Nah ini kan ada isim kana nomor satu ya. Kanat talibu jamilan. Kanat nadiyatu masyghulatan. Kanat nadiyatu masyghulatan. Nah berarti ini khobar kana
itu mansub, Bapak Ibu. Nah, mansub namanya ya. Gitu. Kayak seperti ini cirinya misalnya. Salah satunya adalah dengan adanya fathatain itu. Atau fathah mansub itu namanya. Kanat talibu jamilan. Kanat nadiyatu masyghulatan. Begitu. Tapi kalau misalnya khobar kanannya terdiri dari jar majrur ya ini enggak mansub seperti ini. Jadi enggak bisa kanat talibu fian faslan. Enggak bisa begitu. Jadinya berubah ya. Ini namanya fi mahalli nasbin. Atau di sini juga berbentuk fiil juga bisa. Fi mahalli nasbin. Kira-kira begitu. Nah, ini kita sebut sebagai predikat subjek gitu ya. Predikat subjek. Nah, khobar kana itu ya kira-kira jamilan plus dengan kana ini kita sebut sebagai predikat. Kira-kira begini. Nah, isim kana. Nah, isim kana itu berarti adalah salah satu jenis, kira begitu. Baik, kita balik lagi ya. Jadi ini ya, nomor 4 ini isim kana plus khobar kana. Nah, kita akan tinjau secara arti bagaimana. Nah, Nadia masygulatun. Nadia sibuk. Karena Nadia itu masygulatan. Berarti karena ada kanat, ya kita tambahkan telah lah ya. Nadia telah sibuk. Gitu. Atau pernah sibuk. Atau mungkin dulu sibuk. Tapi belum tentu sekarang misalnya begitu. Nah, ana fi baiti Ahmad. Saya di rumah Ahmad. Nah, kemudian di bawahnya kita ada lihat contoh kuntu fi baiti Ahmad. Nah, saya telah berada di rumah Ahmad. Kalau ana fi baiti Ahmad, mungkin kira-kira belum jelas waktunya kapan begitu ya. Karena kan di sini tidak ada fiil ya yang menentukan kapan waktunya. Mungkin kalau bahasa Arab itu bisa juga disediakan oleh kata kerjanya. Kuntu fi baiti Ahmad. Saya telah berada di rumah Ahmad. Kira-kira begitu. Nah, kemudian ada hal ibni ma'akum. Apakah anak saya ada bersama kalian? Begitu. Nah, ini mubtada khobar. Meskipun di sini ada hal ya, Bapak Ibu. Meskipun di sini ada hal, tapi ini nggak ngaruh ke konstruksi mubtada khobar di sini. Ibn ada suaranya. Keputus suaranya, Ustadz. Maaf Bapak Ibu, kayaknya sinyalnya ini. Habis hujan besar. Oh.
Nih karena daerahnya pegunungan di sini Bapak Ibu. Jadi saya di Paninggaran ya, kira-kira pojok Pekalongan, hampir berbatasan dengan Pekalongan. Banjarnegara. Oke, sudah kedengaran lagi ya Bapak Ibu ya? Ya, sudah. Oke. Kita lanjut lagi. Misalnya eh kuntu fi baiti Ahmada. Ini kuntu berarti kana dan isim kananya itu sudah melekat di dalam kata kuntu itu. Kananya ya kana lah ya. Terus tu-nya itu adalah isim kananya, kira-kira begitu. Fi baiti Ahmada ini adalah khobar kananya, tapi berbentuk jar majrur. Itu kayak tadi yang saya tunjukkan bahwa khobar kana itu terdiri dari 3. Pertama bisa berbentuk isim, kemudian kedua bisa berbentuk jar majrur. Nah ini yang kedua ya, jar majrur. Kalau ini yang pertama berbentuk isim. Ada juga yang bisa berbentuk fi'il, kira-kira begitu. Kuntu fi baiti Ahmad. Hal ibni ma'akum. Nah, di sini walaupun ada hal Bapak dan Ibu sekalian, ini tidak berarti bahwa di sini bukan mubtada gitu. Ini mubtada ya. Ibni ma'akum dan ma'akum adalah khobarnya. Karena ibni ma'akum, ibni di sini ini namanya adalah isim. Karena ma'akum itu adalah khobar kananya yang jenis kedua. Kalau jenis kedua itu ya bisa jar majrur ataupun misalnya dzaraf dan mudhaf ilaih ya. Ma'akum ini ada sebagian ulama yang mengkategorikannya sebagai dzaraf begitu. Ada juga yang menyebutnya ini sebagai huruf ma'a di sini. Oke, kita lihat lagi Bapak dan Ibu sekalian. Nah, akar kata kerja kana itu terbentuk dari susunan kaf, wawu, dan nun. Sama seperti kata kerja kola yang berasal dari qaf, wawu, dan lam. Jadi alifnya di situ itu adalah adalah wawu sebenarnya ya. Adalah perubahan wujud daripada wawu itu. Oke, kita lihat di sini. Ada kana. Ini kita lihat domirnya ya Bapak Ibu. Kana. Ada kana. Dia laki-laki satu. Nah, telah ada. Meskipun nanti kana itu tidak selalu kita artikan dengan ada ya Bapak Ibu. Nanti akan ada banyak arti ketika ya kita berurusan dengan kata kana. Tapi untuk sementara ini arti dasarnya ya. Kana itu ada begitu. Jadi kana dia laki-laki satu, nah telah ada. Kemudian ada dia perempuan satu telah ada. Itu kanat. Kanat. Kemudian mereka laki-laki berarti secara jumlah ini 3 orang. Kanu telah ada. Begitu. Dan kuntu ini saya ya. Laki-laki atau perempuan tapi berjumlah 1 orang. Telah ada. Kuntu. Kunta. Kamu laki-laki 1 telah ada. Begitu. Ya, kadang juga sebenarnya saya sampaikan bahwa selain ada artinya ada, karena juga kadang nggak perlu diartikan begitu. Kunti, kamu perempuan 1 telah ada. Kunti. Kunna, kami perempuan ataupun laki-laki itu ada 3 telah ada. Kunna ya. Kemudian kalian, kuntum. Laki-laki 3 telah ada. Kuntum. Kemudian kalian perempuan 3 orang maksudnya telah ada. Nah, kunna mereka perempuan 3 orang telah ada. Jadi ini tasrifannya Bapak Ibu. Mungkin ada yang kurang ya, yang domir untuk huma dan domir untuk antuma begitu. Tapi nanti itu akan saya perjelas lagi nanti di beberapa pertemuan berikutnya. Untuk sementara kita
hanya akan berkenalan dengan huwa, hum, ya, hiya, hunna, anta, antum, anti, antuna, ana, nahnu. Jadi huma beserta antuma itu tidak kita jelaskan lebih jauh di situ. Untuk sementara kita kenal yang pola-pola dan bentuk yang seperti ini. Nah, yang perlu kita perhatikan dalam tasrifan di sini, ini kata ganti kami, berarti di sini ya, kami, dan mereka, ya, perempuan 3, berarti kami, ya, dan juga mereka untuk perempuan ya. Mereka perempuan 3. Nah, ini berarti ini ya Bapak Ibu. Nah, yang melekat dengan kata kerja konstruksi bina ajwaf kana harus dituliskan dengan menggunakan tasdid di atas nun, begitu ya. Nah, jadi kana, jadi kunna. Nah, kemudian kita lihat lagi ada kunna gitu ya. Karena memang ada na ya, kun plus na jadinya adalah tasdid, kunna. Sedangkan kun plus na ya dari nahnu, kunna jadinya begitu. Jadi harus ada tasdid, kira-kira seperti itu. Nah, jadi bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Kun plus na jadinya adalah kunna, kami telah berada. Kami telah ada ya. Mereka ya. Kami ya, kalau kanat plus na jadi kunna. Gitu. Plus na jadi kunna, kira-kira begitu. Nah, ini kanat itu kan maksudnya hiya ya, tapi karena banyak jadinya kan kunna. Nah, untuk hunna, untuk antunna itu kunna. Untuk bukan antuna ya. Kalau antuna kuntunna, tapi kalau untuk hunna ya, kalau hunna itu kunna, kira-kira begitu. Kunna. Nah, seperti itu mungkin Bapak Ibu ada yang dipertanyakan sampai ini kira-kira tentang kana ya. Berarti secara tasrifan kana satu, dia satu laki-laki, kanat dia satu perempuan. Kalau hunna apa Ustaz? Hunna itu kunna. Kunna. Ya kunna. Kalau antunna itu kuntunna. Oh iya iya. Kan hunna itu adalah mereka perempuan 3 kan. Hunna mereka perempuan jumlahnya ada 3 kira-kira. Jadi kita sebutnya adalah gunna. Kira-kira begitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nah kita coba ubah ya. Nggak tahu ini konstruksi apa instruksinya kira-kira jelas nggak ya Bapak Ibu ya? Masukkan kata kerja kala lampau berarti berkonstruksi bina ajwaf kana. Nah, kana itu berarti konstruksi bina ajwaf karena ada alifnya itu kan di tengah. Ke dalam kalimat susunan subjek predikat berikut. Begitu. Nah, ana ini kan subjek fi wastil Madinah adalah predikat. Nah, kita masukkan nah, si ana ini kita rasukin pakai kana sehingga menjadi kuntu fi wastil Madinati. Kuntu berarti isim kana. Ya, kana plus isim kana fi wastil Madinatinya adalah khobar kana yang terdiri dari jar majrur. Kira-kira begitu. Nah, latihan 6.7 ya. Mungkin Bapak Ibu, wah ini ada 15, lumayan agak panjang ya. Ya mungkin yang mau nomor 1 mungkin silakan Bapak Ibu. Nahnu. Nah, berarti nahnu itu apa kira-kira di sini? Nahnu itu kami ya. Kami perempuan laki-laki 3 telah ada. Berarti apa? Kunna. Kunna, betul. Nah, berarti di sini Kunna fi Misro.
Iya. Kunna Fi Misro. fi Misro. Kunna fi Misro. Nomor 2, syukri fil maktabati. Nah, berarti apa ini? Kana syukri fil maktabati. Oke. Karena Syukri. syukri fil maktabati. Nah, ini ada fi ya, jadi al-maktabati. Nah, syukrinya sebagai apa ini Bapak Ibu? Isim. Isim apa? Isim kana. Isim kana. Khobar kananya? Fil Maktabati. maktabati. Fil maktabati. Berarti jenis predikat yang keberapa itu ya, khobar kana? Kedua ya. Kan yang pertama isim ya, kedua Nomor gak hafal. jar majrur gitu. Baik. Ustaz, kalau udah masuk kana itu disebutnya jadi bukan mubtada lagi ya, jadi isim kana gitu ya. Betul, jadinya isim kana. Dan isim kana itu adalah salah satu nama subjek ya di dalam bahasa Arab. Isim kana. Nanti dia akan berbeda dengan mubtada gitu. Beda lagi nanti dengan isim inna. Kira-kira begitu. Oke, nomor 3 ini samiroh ya Bapak Ibu. Kanat, kanat. Baik, Ustaz Dedi bagaimana? Kanat Ratu fi baiti. Oke, kanat samiratu fi baitiha. Betul. Oke, kalau nomor 4 ana amamal bank. Bangki ya, mungkin bank. Bank. Kuntu. Kuntu. Amamal bank. 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 Kuntu. Amamal bank. Kuntu amamal bank. Nomor 5. Kunta masyulatan. Masyulatan apa masgulatun? Masgulatan. Nah ya. Kalau kata kuntu itu kan sudah ada di situ kana plus ana. Oh. Berarti ana di situ adalah isim kananya. Oh, Ya, gitu. sekarang tinggal yang dicari adalah khobar kananya. Khobarnya berarti masgulatan ya Ustaz. Masgulatan, betul. Hal Kunta. Kunti, ya. Kunti ya. Oh iya. Kunti, betul. Hal kunti. Hal kunti masyghulatan. Nih, serem juga ya Bapak Ibu. Kunti masyghulatan. Nah. Hal kunti masyghulatan. Kenapa ada tamar buto di sini? Karena anti. Nah, anti. Begitu. Oke, nomor 6. Apa ini dibacanya? Tulisannya jelas nggak Bapak Ibu di situ? Jelas. Jelas. Ini. Baik. Hum ma'al mudarris. Kanu ma'al mudarris. Kanu ma'al mudarris. Betul. Kanu ma'al mudarris. Nunya nggak pakai wawu ya Ustadz? Pakai alif. Kanu. Iya pakai alif. Kanu ma'al Pakai mudarris. wawu, pakai alif. Baik. Mungkin yang 7 yang mau menjawab silakan. Al-Fa'ron. Tikus ya? Ya, Fa'run alfa. Al-Fi'ron apa Al-Fa'run? Fa'run, Fi'run, Fi'ron. Al-Fa'ronu. Tahtal Ma'idah. Apa ya? Berarti banyak ya Ustadz? Oh, dua tikus
Al-fi'roni kalau dia tikus. Al-fa'roni. Berarti ini Berarti itu. adalah jamak taksir ya. Oh. Berarti dan kanat. Hmm. Kuntuna ya. Kuna. Kuna lagi. Hunna. 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 Tak berakal kan ini. Iya betul. Nah ini Berarti berarti pakai apa dong? Kuntuna. tinggal ditambahkan apa? Hak. Ayo nih yang lain mana Yang nih lain. suaranya? Ini ada Pak Kiai Mahmud ya di sini ya. Kayaknya ada teman saya ini Pak Ustadz. Oh gitu. Dia Paham? kiai, dia udah kiai dia. Ya, saya kurang pede nih kalau ini. Ustaz maaf yang nomor 6 Iya, ma'al mudarrisi jadinya gitu ya, bukan mudarrisa. betul. Oh, iya. Ma'al mudarris. Iya, mudarris. Mungkin Bu Siti Sabiha mungkin silakan. Ayo al-fa'ronu berarti kanata itu tidak berakal itu boleh nggak kanata? Kanata itu berarti dari Kana. hiya kanat huma kanata ya kan? Hiya kanat huma kanata hunna nah apa ini? Hunna. Ya, hunna mereka perempuan. Nah, berarti kunna. kunna ya. Walaupun nggak berakal pakai itu ya Ustadz. Enggak, itu tadi saya menjelaskan tentang perubahan kana menjadi hiya huma kunna. Iya, Nah, kalau fa'ron itu tikus itu apa tetap pakai itu? Fa'ron tikus kan Ustadz? betul. Jadinya apa ini? Kanat, kanata atau kunna? Kanat. Oke. Salah Kanat. lagi. Betul Ibu. Kanat al-fironu tahtal. Kanat al-fi'ron. Tahtal ma'idat. Kenapa Kan jadi kanat Ustadz? Kullu jam'in mu'annas. Oh, kullu jam'in mu'annas. Oh. Nah, tapi yang dimaksud jamin mu'annas jamak taksir ya kira-kira. Atau jamak mu'annas. Ini jamak taksir ya, bukan tikus 2 ya? Bukan. Kalau tikus 2 gimana? Al-fa'roni. Fa'roni. Fa'run fa'roni. Ini al-fironu. Mana? Iya, itu hamzah Ustadz. Iya, al-fironu. Oh, al-fi'ron. Oh. Jadi yang edisi bahasa Inggrisnya ya Bapak Ibu ya. Oh. Tapi seharusnya kalau yang saya kenal ini al-firon ya. Al-firon pakai iya bawahnya. Betul. Kanat al-fironu tahtal ma'idati. Oh. Begitu. Nomor 8. Nah, ini berhubungan dengan hunna lagi pakai kana. Jadi apa ini kira-kira? Mungkin Mas Chandra? Hunna. Oh, ada ya? Afwan Ustaz, saya mendengar dulu. Oh, baik. Mas Arul mungkin, Mas Arul. Kunna Ustaz. Ya. Kunna ya. Ya. Kunna. Kunna terus? Kunna fil hadiqati. Kunna fil hadiqati. Hadiqati. Betul. Kunna fil hadiqati. Nomor 9. Apa ini? Kanatil buhairatu. Ya. Kanatil. Ya, kanatil buhairatu. Buhairatu. Hadiatan. Hadiatan.
Danau itu hadiatan apa Ustadz? Hadiatan itu tenang, damai. Gitu. Oh, Kanat al-buhairatu hadiatan. betul. Hadiah. Anta mudirun. Mungkin Mas Ruli. Ya Ustadz ditunjuk aja itu Pak Ustadz. Mas Ruli apa Kunta itu? Oh, mudirun. oh. Kunta Mudirun. ya. Kunta berarti mudirun apa mudiron? Oh iya. Mudiron ya. Betul. Mudiron. Jadi bukan mudirun. Kunta mudiron. Kan di kunta itu ada kana Ada anta. plus isim kana berbentuk anta. Nah, jadi kalau ditambahkan kunta jadi mudiron. Kalau misalnya begini kita contohkan lagi. Anta jamilun. Nah, berarti kalau tambahin kunta Jamilatan. Jamilan. jamilan. Kunta jamilan. Gitu. Jadi ada ini. Mansub Bapak Ibu ya. Kunta jamilan. Misalnya contoh yang lain lagi. Ana mahirun. Kuntu Kuntu mahiron. mahiro. Kuntu mahiron. Seperti itu. Nah, kenapa demikian? Karena di dalam kata kuntu itu sudah mengandung di dalamnya kana dan juga isim Ana. isim kana. Isim kananya apa? Ana. Ana ya, betul. Ana. Mahironnya jadinya adalah khobar Khobarukan. khobar kana. Khobarukan. Nah, ini namanya khobar kana. Seperti itu. Berarti kunta mudiron itu asalnya apa? Kana anta. Anta. Ya, kana plus anta. Anta. Antanya jadi apa itu? Menjadi isim. Isim. Isim kana. Isim kana. Mudiron menjadi Khobarukan. Khobar. khobar Khobarnya kana. kana. Berarti harus mansub. Mansub itu ya salah satu ciri utamanya di sini adalah fathah atau fathatain ya. Mudiron. Oke, kita lihat lagi. Di sini nomor 11. Bu Syarifah mungkin. Bu Syarifah, Pak. Oh, mungkin Mustami yang mungkin. Oh, ada. Risalatu. Betul ya Ustaz? Betul, betul. Kanatir risalatu tawilatan. Betul. Kanatir risalatu tawilatan. Kanatir risalatu tawilatan. Nah, arisalatu berarti apa ini? Isim. Isim apa? Kana. Isim kana. Tawilatan Khobarkana. khobarkana. Khobarkana mansub. Tawilatan. Ya. Baik. Nomor 11 sekalian mungkin Bu Syarifah. 12. Kanatis sayyaratu fi syari'i. Oke, kanatis sayyaratu fi syari'. Nah, as-sayyaratu berarti menjadi isim kana. ya fi syari'i. Jadi khobarnya kana. Nah, ya, khobar kana. Tapi berbentuk isim majrur ya.
Iya, berbentuk Jar jar majrur. majrur. Yang kedua. Gitu. Oke, nomor 13. Mungkin ada yang mau menjawab, silakan Bapak Ibu. Ustadz Edi mungkin. Ustadz Edi, bagaimana Ustadz Edi? Oh, 13 ya. Oh, mungkin Mustami ya. Apa aktif? Oh, Mas Arul saja lah. Nomor 13 Mas Arul. Aina antum, berarti jadinya apa ini? Ina kuntum saya. Iya, betul. Aina kuntum. Ina kuntum. Aina kuntum. Untuk Betul. Oh, siap salat isya saat tadi. Afwan. Oh iya, siap. Nomor 14. Ada yang mau menjawab mungkin? Anu ya. Nah, apa nih nomor 14? Al-Baqaluna Al-Baqaluna. kanat kanat Al-Baqalun berarti kan jama mudzakkar salim. Kanu. Kanul. Al-Baqalun Kanu. Kanu. Al-Baqalun apa artinya Ustaz? Al-Baqalun tuh apa ya? Grosir Bengkoang. begitu kali ya. Bengkoang. Bukan Bakul tuh. bakul. Al-Baqalun. Grosir juga bisa ya. Yang apa ini? Apa Ustaz? Grosir tuh Oh, ya. grosi. Penjual lah, Oh. masih sama dengan penjual. Oh, tukang bakul. Sama tajir sama nggak Ustaz? Tajir, pedagang ya, masih seidentik dengan bakol. Baik, tajir, bakol itu masih sama. Nah, al-baqaluna fi suqil khudari. Di pasar al-khudar, sayur-sayuran. Kalau yang saya kenal sih sayur-sayuran itu al-khudrawat ya, tapi buku ini menyebutnya al-khudar. Ya, nggak apa-apa lah. Al-khudar. Fi suqil khudar, fi suqil khudar. Karena ada nabi namanya Al-Khidr ya, Al-Khidr. Al-Khidr. Udah di laut. Apa di laut? Bagaimana? Iya. Nabi Khidir di laut. Di laut. Iya, di laut kan anunya. Nabi Khidir. Iya. Jadi Al-Khidr itu disebut Al-Khidr karena kan kalau lewat ke satu tempat, nah itu langsung subur tempatnya itu. Oh gitu. Iya, langsung ceritanya. hijau. Al-Khidr. Itu di Sahih Bukhari seperti itu. Makanya saya namain anak saya Hadra. Nah itu ngambilnya dari Khidr. Ya ini aja, ngalap berkah dari nama Nabi Khidr. Gitu. Hijau gitu Bapak Ibu ya. Nah, supaya ya Al-Khidr seperti itu. Al-Baqalun fi suqil khudar. Nah ini kira-kira apa jawabannya? Kanu fi suqil khudar. Al-Baqaluna fi suqil khudar. Kanu. Betul. Al-Baqaluna fi suqil khudar. Kalau al-baqalunnya dihilangkan jadinya kanu fi suqil khudar. Tapi kalau masih tetap ada al-baqaluna itu berarti menjadi apa? Kanu. Berarti karena al-baqaluna tetap ya Ustaz? Betul, tetap begitu. Karena al-baqaluna fi suqil
khudor. Kecuali kalau dibalik. Iya, ini soalnya jumlahnya ya. Al-baqaluna kana Al-baqalu. kana bisu Kanu. kanu Al-baqaluna kanu fi suqil khudor. Ya. Jadi ini kan al-baqalun adalah mubtada, kira-kira begitu. Nah, Ya. khobarnya mana? Kanu fi suqil khudor. Khobar itu harus selalu sesuai dengan mubtadanya dalam hal jumlah, dalam hal gender juga begitu. Nah, ini jumlahnya kan banyak, lebih dari 3 ya. Maka kanu itu kan lebih dari 3 kan mereka. 3 lebih. Begitu. Gendernya ini apa? Oh, jama mudzakkar salim. Mudzakkar ini. Kanu juga mudzakkar. Begitu. Jadi itu harus sesuai. Nomor 15. Hal antunna fil madrasati. Antunna berarti? al-kuntunna. Betul. Hal. Al-kuntunna. Mana ini kaf? Nggak ketemu-ketemu kaf ya. Hilang kafnya. Kadang ngeblank juga ya. Maksud saya ngeblank gitu. Hal kuntunna fil madrasati. Begitu. Antunna. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin dari latihan ini adakah pertanyaan? Silakan Bapak Ibu. Iya Ustadz mau tanya, kan tadi kalau contoh yang unta mudiron itu dari kana dan anta. Ya, mudironnya kan jadi khobar, jadi mansub. Terus kalau yang tadi kanat arisalah itu bukannya kana dan hiya. Jadi arisalahnya bukan mansub ya, bukan? Nah, arisalahnya di situ menjadi isim kana. Begitu. Kalau tak sukunnya bukan kayak yang tadi contoh yang unta mudiron. Kanat, kana dan hiya bukan ya? Ya, sebenarnya memang kanat itu kana plus hiya, tapi persoalannya dia kan menjadi di depannya itu kan ada isim kananya. Jadi ya sudah masuk ke situ begitu. Ya, sudah masuk ke situ. Kanat ar-risalatu tawilatan. Nah, sekarang misalnya kalau kanatnya kita hilangkan. Tawilahnya dibaca tawila. Tawilatan. Tawilatan. Kenapa tawilatan? Karena udah ada kana dan hiya. Iya, di dalam kanat ya. Begitu. Nah, saya pengen menghadirkan isim kanatnya, tapi berbentuk isim, bukan isim domir yang melekat pada di sini. Maka kita hadirkan seperti ini. Kanat ar-risalatu tawilatan. Begitu. Sama seperti kayak kata kerja ya. Kata kerja biasa. Ya, misalnya di sini ada zahabat Fatimatu ilal masjid. Nah, ini jumlah fi'liyah apa ismiyah? Fi'liyah. Ya, fi'liyah. Karena ada zahaba. Ada zahaba. Nah, ini zahabat Fatimah ini kira-kira sama dengan kanat ar-risalah. Kira-kira begitu. Tapi bedanya kalau kanat ar-risalah, khobarnya itu harus berbentuk mansub, ya harus mansub. Tapi kalau ini ya bukan mubtada khobar, tapi ini adalah fi'il fa'il. Bukan isim kana dan khobar kana, tapi ini adalah konstruksi fi'il. Itu zahabat Fatimatu ya. Sama kayak masjidi. Ya, sama kayak kanat ar-risalah tuh. Kira-kira begitu. Nah, memang kadang di bahasa Arab yang perlu hati-hati itu dengan kata kerja fa'ala, fa'alat. Gitu. Karena dua kata kerja ini bisa dipakai untuk konstruksi fi'il fa'il. Kalau dia dijadikan sebagai konstruksi fi'il fa'il,
kana dan kanat itu tidak berubah-ubah walaupun fa'ilnya ya itu lebih dari satu. Begitu. Contoh misalnya, zahaba al-muslimu. Bisa menjadi zahaba al-muslimani. Dua kan? Al-muslimani. Tapi tetap kata kerjanya zahaba. Lalu kemudian zahaba al-muslimuna. Tetap kata kerjanya zahaba. Tapi fa'ilnya adalah al-muslimuna. Banyak. Jamak mudzakkar salim. Nah ini konstruksi fi'il fa'il namanya. Tapi kalau dibalik, al-muslimuna bisa nggak menjadi zahaba? Nggak bisa. Zahabu. Harusnya zahabu. Gitu. Al-muslimani berarti bisa menjadi zahabu, Zahaba. zahaba. Kira-kira begitu. Nah itu namanya adalah jumlah. Mirip-mirip dengan jumlah fi'liyah itu. Kalau kanat seperti di sini nih maksudnya. Iya, Nah, jadi ada kana dan kanat. Ya betul. Ya sama-sama Ibu. Ada lagi mungkin pertanyaan Bapak Ibu silakan disampaikan saja. Kalau tidak ada maka kita lanjutkan ya. Ketika kana diikuti oleh predikat berbentuk kata benda atau kata sifat. Nah, sebut saja yang tadi saya jelaskan itu kan ada subjek itu ada yang berbentuk isim kana plus khobar kana. Dan khobar kana tadi saya jelaskan ada 3 kemungkinan. Pertama, bisa berbentuk isim. Kedua, bisa berbentuk jar majrur atau dzaraf lah. Dan ketiga, bisa berbentuk fi'il begitu. Nah, itu khobar kana ada 3 bentuk. Tapi yang terkenai mansub itu adalah yang pertama, yakni yang berbentuk isim. Nah, kalau predikatnya itu berbentuk isim atau kata benda atau kata sifat, ya pokoknya isim lah ya, kira-kira gitu begitu. Maka kata benda atau kata sifat tersebut diperlakukan seolah seperti objek. Maksudnya seolah seperti objek itu apa? Seolah seperti maf'ul bih, maksudnya mansub. Begitu. Nah, ini yang udah saya jelaskan di sini ya. Di contoh-contoh begini. Huwa tobbahun. Kita ganti huanya menjadi kana, menjadi tobbahun. Begitu. Tapi ini bukan berarti maf'ul bi dari kana, bukan. Begitu. Hanya seperti mirip cara kerjanya seperti maf'ul, maksudnya nasab gitu, mansub. Al-babu maftuhun. Nah, berarti tinggal ditambahkan kana al-babu maftuhan. Hal anta masyghulun? Diubah menjadi hal kunta masyghulan. Nah, jadi apa perbedaan sih sebenarnya antara anta masyghul dengan kunta masyghulan? Ya itu soal apa perbedaannya soal apakah suatu pekerjaan itu pernah dilakukan di masa lampau atau tidak? Apakah suatu pekerjaan telah dilakukan di masa lampau dan memiliki kaitan dengan sekarang? Atau yang ketiga misalnya, apakah pekerjaan tersebut itu telah selesai dilakukan di masa lampau dan tidak ada kaitannya dengan sekarang? Nah itu ada penambahan kana itu seperti itu nanti dia menghadirkan maknanya begitu. Kalau nggak ada kana, hal anta masyghul, ya kita bebas, entah itu waktunya kita belum bisa pastikan. Tapi kalau kita sebut hal kunta masyghul, mungkin kita sedang bertanya, dulu kamu sibuk? Atau kira-kira hal kunta masyghulan amsi? Kemarin kamu sibuk? Nah, itu. Jadi pakai kata masyghul ya. Tapi memang sih kadang yang lebih aman itu menggunakan yang tanpa ada waktu begitu ya, seperti ini. Itu kali ini kan sudah terikat waktu nih, lampau gitu. Sudah dilakukan lah kira-kira begitu. Hal kunta masyghulan? Apakah dulu Anda sibuk? Nah, berarti kan kemungkinan sekarang udah nggak sibuk lagi tuh. Kemungkinannya kira-kira. Atau kita juga bisa mengartikan kunta di sini artinya pernah sibuk.
Apakah kamu pernah sibuk? Berarti sekarang kemungkinan enggak sibuk lagi. Atau bisa juga sekarang juga masih sibuk begitu. Nah, ini kompleksitas daripada kata kerja kana itu ya ketika bergabung dengan yang seperti ini. Ustadz, kalau mau ditegaskan, apakah kamu sekarang sedang sibuk gitu? Gimana Ustadz? Apakah Kamu kamu sekarang sedang sibuk? Nah, ya itu aja. Hal anta masgulun al-an begitu. Oh, Hal nggak usah anta diberi masgulun waktu al-an. ya. Lebih hal anta Nggak usah masgulun. ditunjukkan waktunya. Al-an waktu. Al-an sekarang. Oh, Tapi gitu. anta masgul itu kan netral. Maksudnya nggak terikat waktu lampau atau waktu kala kini ya. Nah, kecuali kalau saya bertanya, hal anta tusgol? Tusgol apa? Kalau tusgol kita berarti sudah terikat waktu ya. Atau masgul ya. Tusgol itu kan dari syugila golu. Atau bentuk isimnya masgulun gitu. Seperti itu. Ada lagi mungkin pertanyaan Bapak Ibu? Ustaz, kalau hal anta masghulun amsi kayak gitu, apakah kamu sibuk kemarin lebih mengutamakan kata keterangan bukan dengan kana? Iya. Ya memang itu bisa lebih aman pakai hal anta masghulun amsi. Tapi karena kita sudah tahu bentuk lampaunya bisa menggunakan kata kunta, nah ya bisa pakai kunta aja begitu. Hal kunta masghulun amsi, karena itu kan udah madi begitu ya. Tapi kalau hal anta masghulun amsi kita cari aman lah. Kira-kira jangan sampai salah waktu lah kira-kira begitu. Karena mubtada khobar yang berbentuk seperti itu soalnya seperti netral waktu begitu ya, netral waktu. Iya. Nah, uniknya bahasa Arab itu kita bisa pakai kata kerja yang terlepas dari waktu, bisa juga menggunakan kata kerja yang lepas dari terikat oleh waktu. Seperti misalnya hal anta fatihun al-baba. Nah, gitu. Hal anta fatihun al-baba. Ini susah kita lacak waktunya kapan buka pintu. Soalnya itu kan bentuknya isim fa'il ya. Hal anta fatihun al-baba. Itu sama dengan hal anta fatahta atau taftahu al-baba. Fatahta atau taftahu al-baba. Hanya saja perbedaannya tidak terikat oleh waktu. Hal anta fatihun al-baba. Begitu. Enggak terikat oleh waktu itu. Begitu. Tapi kalau kita mau mengisinya supaya terikat oleh waktu ya pakai fi'il. Hal fatahta al-baba atau hal taftahu al-baba. Begitu. Ya, syukran Ustaz. Ya, sama-sama ya. Nah, sebaliknya jika predikat berbentuk kata benda atau kata sifat tersebut diisi oleh jama mudzakkar salim, akhiran jama mudzakkar salim una akan berubah menjadi ina. Nah, jadi kalau predikat khobar yang isim itu diisi oleh jama mudzakkar salim, ini tobakhun, ini jama mudzakkar salim ya. Predikat isim kita sebutnya. Predikat isim. Nah, ini namanya khobar kana isim ya. Predikat isim juga. Nah, di sini kita lihat nahnu tobakhun, jama mudzakkar salim. Nah, ketika kita sebut di sini kunna, berarti kan gabungan dari kana plus nahnu ya. Jadinya adalah kunna begitu. Nah, tobakhuna ya, jamu mudzakkar salim yang asalnya una itu menjadi mansub menjadi tobakhina. Tobakhina begitu. Nahnu tobakhun. Ini saya salah mengartikan ya Bapak Ibu. Ini harusnya adalah itu artinya pada salah. Salah ini artinya. Kami para pemasak.
Pemasak. Chef. Kami chef. Chef ya, para chef. Para Nah, ini chef. terus kita ini, kami dulu pemasak. Begitu. Nah, jadi apakah sekarang masih pemasak? Ya, itu uniknya kata kana ya. Kadang itu kabur maknanya juga dalam bahasa Indonesia atau misalnya dalam bahasa Inggrisnya. Tapi ada itu penelitian yang mencoba meneliti penggunaan kata kana ya Bapak Ibu. Cuma kata kana doang itu sampai ada penelitian yang sampai 200 halaman itu hasilnya. Masya Allah, banyak benar. Banyak banget ya, betul. Ada itu nanti saya share ya Bapak Ibu. Tapi bahasa Inggris. Nggak bisa bacanya. Bacanya remang-remang. Ini bahasa Inggris. Ya, ya belum saya baca sih sebenarnya, tapi menarik itu. Menarik. Hum muhandisuna fil Iraq. Berarti hum ini kan mubtada ya. Muhandisuna itu adalah khobar fil Iraq. Hum muhandis. Jadi mubtada khobar. Nah, sekarang ketika hum kita ganti menjadi kana, kananya kan menjadi muhandisin. Nah, ini khobar berbentuk isimnya ini menjadi mansub. Ganu, ya, ganu muhandisina. Nah, ini jadi kita harus hati-hati saja ketemu dengan kana. Pertanyaannya adalah apakah di depan kananya itu benar-benar isim kana berbentuk seperti ini ya. Kana kanal babu maftuhan. Nah, kira-kira begitu. Nah, ataukah ini langsung menjadi khobar kana. Kalau sudah langsung menjadi khobar kana berarti kemungkinan isim kana ini sudah melekat pada kana itu sendiri. Begitu. Ganu. Ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu silakan. Kalau tidak ada kita coba lihat latihan berikut ini ya Bapak Ibu. Tapi saya ini dulu ya. Asyaqqah. Asyaqqah itu apa artinya Bapak Ibu? Apartemen. Apartemen, betul ya. Ar-rihlatu. Rihlah. Sering kita dengar ya kalau perjalanan. Kana safar. Ada safar, ada rihlah. Qit'atan minal adab. Betul? Gimana? Bisa diartikan piknik. Bisa rihlah. Jalan-jalan. Kalau rihlah itu lebih cenderung enaknya ya. Tapi kalau safar itu lebih cenderung capeknya. Makanya ada hadis Nabi. Karena safar qit'atan minal adab. Perjalanan itu qit'atan adalah salah satu bagian minal azab dari siksaan. Karena capek kan perjalanannya. Bolak-balik kemana kayak begitu. Itu ada hadis Nabi Sahih Bukhari kalau nggak salah. Oke, di sini al-manzor. Al-manzor itu pemandangan ya. Haqibah, haqibatun. Ini cover. Antum kalian ya. Ibnuka, anakmu. Al-bahru, laut. At-taqsu, nomor 9. At-taqsu itu musim. Bukan musim, cuaca ya. At-taqsu cuaca. Kalau Sa'id Bapak Ibu? Bahagia. Harun, panas. Hadiun, tenang. Sobur, sabar. Amam al-bahri, di depan laut. Khafif, ringan ringan ya. Hakib batak,
Hakibatak, Hakibatuka, hakibatuk. Baik apa? kopermu. Koper ya. Oh iya, koper. Jamil, Cakep, cakep. indah, Sari', Cepat. oke. Qasir, pendek, Pendek. pendek. Jadid, Baru. baru. New. Nah, instruksinya adalah bentuklah kalimat pertanyaan pada beberapa pasangan kata benda dan kata sifat berikut. Di sini kan ada kata benda ya, maksudnya isim. Kabirun juga sebenarnya isim, tapi kita kategorikan kata sifat lah, kira-kira begitu. Karena kata sifat itu ya dalam bahasa Arab ya sama aja isim. Kabirun isim kan ya. Apa ciri isimnya? Itu tanwin. Begitu. Nah, ini kata benda, kata sifat. Nah, kita bentuk menjadi kalimat tanya. Nah, lalu kemudian sesuaikan kata benda yang menjadi subjek dengan kata sifatnya yang menjadi predikat. Dan tambahkan alif tanwin jika diperlukan. Alif tanwin itu maksudnya yang seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, kira-kira begini. Nah ini alif tanwin namanya. Maksudnya kan kalau mansub seperti itu. Oke, jadi di sini hal kanat asyaqqatu kabirotun kabirotan. Kabirotan, betul. Nomor 1, berarti kita bentuk kalimat tanya. kanat syaqqatu jadidan. Ya. Hal kanat asyaqqatu jadi datan. Begitu. Hal kanat Datan. Iya, pakai tak. Ya, jadi datan. Datan. Hal kanat Asyaqqatu. nomor 2. Ar-rihlatu Ar-rihlatu qasiratan. qasiratan. Ada ta marbuto. Tanwin. Nomor 3, as-sayyaratu sari'un. As-sayyaratu sari'atun. Berarti Hal kanat sayyaratu sari'atan. sari'atan, betul. Hal kanat as-sayyaratu sari'atan. Kanat sari'atan. Al-manzur jamilun. Kanal. Kanal. Kana Benar. al-manzur. Gimana Ustaz Edi? Oh ya. Jamilan. Kanal manzaru. Oh ya. Udah nggak bagus lagi kita. Hal kana Al-manzuru Jamilan. al-manzuru jamilan. Hal apa lagi nih? Hal kunta saya. Hakibah. Tiba. Keadaannya berubah nggak ini? Kalau ada hakibah. hal kanat. Hal kanat. Hakibatuka. Hakibatuka khafifatan. Ya, khafifatan. Nah, ini nomor 6. Hal kuntum. Hal kuntum Amamal bahra. bahri. 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 Bahri apa bahro ini?
Bahri. Amamal bahri. Bahri. Karena ada amama kan? Ada amama, ada dhorof. Ya, dharaf. Nomor 7. Kana. Ibnuka. Al-kana Ibnuka. ibnuka soburon. Betul. Wah, mati lampu di sini Bapak Ibu. Kunta tadi. Halo. Mana kunta? Bapak Ibu ini masih bisa ngelihat saya? Masih? Oh, ini di sini mati lampu. Oh, Masya Allah. Oh, nyala lagi. Ada iklan. Ikut sebentar. Al-kanal bahru. Al-kanal Bahru. bahru. Adian. Adian. Hadi. Betul. Al-kanal bahru hadian. Hal Kana. Al-kana taqsu haron. ya, hal kana taqsu haron. Haron. Kana taqsu haron. Nah, anta jadi Hal kunta sa'idan. betul. Kunta sa'idan. Kunta sa'idan. Nah, ya seperti itu Bapak Ibu ya. Yang cara ininya. Nah, kurang lebihnya nanti untuk PR-nya nanti buat minggu depan, bentuklah jawaban negatif dari kalimat-kalimat yang dibuat pada latihan 68 di atas. Jadi di sini ini kan pertanyaan ya Bapak Ibu. Nah, kita ngejawabnya negatif. Contohnya asyaqqo kabirun. Ala makanat asyaqqatu kabirotan. Nah, itu cuma tinggal kita tambahkan la ma gitu ya. Makana tergantung pada ininya. Ini saya kira gampang untuk yang pertemuan PR seperti ini. 6 sampai 10 ya Bapak Ibu. Cuma dibentuk seperti ini. Gitu. La makana atau makanat atau makuntum nanti tergantung pada pasangannya di sini, kira-kira begitu. Oke, kita akan lanjut. Ya, silakan. Kalau dibentuk kalimat negatif itu cukup diberikan di awalnya ma, cukup nggak Ustaz? Atau harus ada la-nya? Ya. La, pakai la dulu. Pakai la dulu di sini kalau mengikut pada pola yang di sini. Kemudian ada ma kanat. Tadi kan ada pertanyaan begini ya. Hal kanat taqsu haron? La, tidak gitu ya. Ma kanat asyaqqatu haratan. Karena di sini kana itu adalah fi'il madhi, maka bukan pakai la tapi menggunakan ma. Begitu. Nah, tanpa la pun itu bisa juga dalam pengertian tidak ya. La ma dhahabtu ilal masjid. Atau kita juga sebut ma dhahabtu ilal masjid. Saya tidak pergi ke masjid. Bukan ya. La dhahabtu, bukan. Kira-kira ya. Begitu. Jadi bisa Jadi kalau ma itu kan sebenarnya kan I don't gitu ya kan. Misalnya ini no I don't gitu kan. La, no. Ma itu kan lebih ke don't. Gimana? Aidon gitu. Aidon ya. Aidon itu juga. Maksud saya ini maksud saya kalau di bahasa Inggrisnya itu kan la itu no. I do not. I do not gitu maksud saya. Oh iya betul. Ma, tidaklah. Iya betul. Tidak. Tidak ya. Do not ya, do not. Saya tidak.
Kalau ini tidak ya. No, Tidak. the apartment. Bukannya saya. Bukannya kali. Tidak. Bukannya saya. Ini memang bentuk kalau ada pertanyaan ya di dalam bahasa Arab menggunakan konstruksi kana, maka kita bisa jawabnya. Hal kunta fil masjid? La, ma kuntu fil masjid. Begitu. Kita sebut la dulu untuk menegasikan, baru kemudian untuk menegasikan informasinya ya. Baru untuk menegasikan kata kerjanya kita menggunakan ma karena itu adalah fi'il madhi. Begitu. Kecuali kalau fi'il mudhari ya la, koma la adhabu ilal masjid. La akunu mudarrisan. Bisa seperti itu. Kira-kira seperti itu ya. Mungkin terjawab atau masih kurang mungkin Mas Chandra? Kalau ada tanya. Oke, siap. Oke, sekarang kita lihat penggunaan kana untuk ekspresi keberadaan. Nah, jadi kana kalau seandainya digabung ya dengan hunaka nanti artinya itu ada begitu. Cuma adanya itu pernah ada, dulu ada atau telah ada itu nanti bisa kita pakai sense kita sendiri untuk menentukan artinya begitu. Jadi kata kerja kana atau yang feminimnya berbentuk kanat dapat diletakkan setelah frasa hunaka ya atau setelah kata hunaka untuk mengekspresikan sesuatu yang ada di masa lalu yang kemungkinan akan berlanjut sampai sekarang. Misalnya begini. Hunaka kalbun fil hadiqah. Mungkin kalau dalam bahasa Inggris ini sama dengan expletive there ya, expletive there. There is shouldn't atau there is a dog in the park misalnya begitu. Ya hampir mirip seperti itulah ya. Cuma kita di sini pakai hunaka. Hunaka kalbun fil hadiqah. Ada anjing di taman. Bukan arti di sana ada anjing di taman, bukan. Tapi hunaka di sini artinya adalah ada. Ada anjing di taman. Nah, kemudian kalau ada kalau kita tambahkan kana hunaka kalbun fil hadiqati. Nah, kalbun di sini ini menjadi khobar. Bukan khobar, tapi isim dari kana. Begitu. Kana gunaka kalbun fil hadiqati. Selebihnya ya khobar fil hadiqah dan gunaka. Nah dulu atau pernah atau telah ada anjing di taman. Karena gunaka kalbun fil hadiqah. Ini jadi beda. Hunaka kalbun fil hadiqah untuk merujuk pada masa sekarang. Nah, kita bisa juga gunakan kana gunaka kalbun fil hadiqah. Nah, untuk merujuk mungkin pada masa silam. Dulunya itu pernah ada si dog itu. Bukan kalba ya? Bukan. Kalbun di sini isim kana, bukan ini. Bukan khobar kana. Bukan khobar kana. Khobar kananya terletak pada fil hadiqah. Hunaka ini cuma menghalangi doang begitu. Ada lagi di sini. Hunaka madrasatun bijanibin nahri. Nah, di sini ada lagi kanat hunaka madrasatun bijanibin nahri. Madrasatun bukan madrasatan. Begitu. Nah, ini yang menjadi isim kananya. Jadi pertanyaannya yang ada itu apa sih begitu ya kan? Nah, berarti kan itu menjadi isim tuh, isim kana. Kemudian kanat hunaka madrasatun bijanibin nahar atau ada di sini hunaka masyakil katsiratun fi hadzal masyru'. Masyru' itu artinya proyek ya Bapak Ibu. Ada proyek begitu. Nah, terus di sini kanat hunaka masyakil katsirah fi hadzal masyru'. Dulunya itu ada banyak persoalan
dalam proyek ini, kira-kira begitu. Ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu silakan. Nahar, nahar. Nahar. Kalau tidak ada kita lanjut ya Bapak Ibu. Kerjakan latihan berikut ini dengan menggunakan pola seperti dalam contoh. Hadiqotun plus, maksudnya ini kalimat yang positif. Mathafun ini kalimat yang negatif. Contoh. Kanat hunaka hadiqotun. Positif kan? Ada taman. Walakin makana hunaka mathafun. Tapi tidak ada museum. Begitu. Walakin makana hunaka mathafun. Ada lagi misalnya kalau di sini sinema ya, bioskop. Kana hunaka sinema, walakin makana hunaka masrahun. Ini ada bangkun. Kana hunaka bangkun, walakin makana hunaka maktabul baridi. Begitu. Kanat hunaka mahallatun kathiratun. Walakin makana gunaka suqun. Seperti itu ya Bapak Ibu. Sampai 5, 6, sampai 4, 5 dan juga 6. Nah, masih ada lagi ternyata Bapak Ibu sekalian tentang ekspresi kana ini. Mungkin kita lihat di sini. Kata kerja kana bisa juga digunakan di depan frasa yang mengekspresikan kepemilikan, kepunyaan atau pengalaman. Pengalaman itu maksudnya di sini penderitaan ya, karena menderita. Nah, contoh di sini. Aindi, ini ainda itu artinya bisa dalam pengertian kepemilikan. Aindi baitun. Saya punya rumah. Nah, aindi ini adalah ekspresi kepemilikan ya Bapak Ibu. Nah, kita bisa sisipkan di dalam ekspresi kepemilikan itu kata kana. Ya. Kana indi alamun fi rijli. Saya telah mengalami rasa sakit di bagian kaki. Telah berarti ya. Nah, belum tentu sekarang sakit. Karena ini waktunya masih lampau gitu ya, masa lampau. Ladaina baitun fil bahril ahmar. Kamu memiliki rumah. Nah ini ladaina, ladai ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah ekspresi kepemilikan. Ya, sama seperti kayak kata li kitabun, laka kurrosatun. Artinya kamu memiliki buku. Saya li kitabun, saya memiliki buku. Begitu. Baitun fil bahril ahmar. Kemudian di sini ada kana ladaina baitun fil bahril ahmar. Kami pernah memiliki rumah di Laut Merah. Karena artinya bisa pernah lah kira-kira begitu ya. Lahum salah satu kilabin. Mereka memiliki 3 anjing. Kana lahum salah satu kilabin. Mereka pernah memiliki 3 dog seperti itu. Nah ini arti kana ketika digabungkan dengan ainda. Ketika digabungkan dengan ladai. Ketika digabungkan dengan lam ya, laka lakuma lakum laki, lakuma lakuna misalnya begitu. Ada pertanyaan mungkin sampai di sini Bapak Ibu silakan. Kalau secara penjelasan mungkin yang ini bahasa Indonesianya apa jelas Bapak Ibu mungkin? Kata kerja kana. Oke. Kalau tidak ada kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Kata kerja bina nakis. Begitu. Kata kerja bina nakis merupakan kata kerja
di mana bagian akhir dari elemen pembentuk akar katanya diisi oleh waw atau ya. Nah, kita lihat misalnya. Contoh, syaka. Nah, kata kerja di mana bagian akhir. Nah, bagian akhir itu mana? Ini yang pertama ya, sya. Ini yang kedua, ka. Dan ini yang ketiga, Syaka. a. Nah, syaka. Nah, bagian akhirnya adalah ini Alif. ya. Ya. Bagian akhir dari elemen pembentuk akar katanya. Ini elemen pembentuk akar kata nih. Diisi oleh waw atau ya. Nah, ini antara waw atau ya. Ilustrasi sederhananya kira-kira seperti ini. Nah, pada bagian di atas terlihat bahwa elemen ketiga atau elemen terakhir dari pembentuk akar katanya diisi oleh alif yang merupakan salah satu huruf ilat, alif wawiyah. Kata kerja bina nakis ini memiliki 3 varian atau 3 pola, 3 model ya, tergantung pada akar kata dan sistem vokal pada kata kerja dasarnya. Nah, di sini kita lihat ada model 1 ini waw sebagai akar kata terakhir. Model kedua ya sebagai akar kata terakhir dan fathah sebagai harokat untuk akar kata kedua dan bentuk lampaunya nanti akan kita perjelas ini. Dan model yang ketiga adalah ya sebagai akar kata terakhir dan kasroh sebagai harokat untuk akar kata kedua dari bentuk lampaunya seperti nasiya. Ya itu kan kata akar kata terakhir. Dan kasroh si sebagai harokat untuk akar kata kedua. Harokat akar kata kedua kan si ya. Nasia kan na itu 1, si 2, ya itu 3 terakhir. Sebelum ya itu ada si yang berharokat kasroh. Itu model ketiga ya Bapak. Seperti itu. Nah ini contoh-contohnya mungkin. Dan berikut juga dengan tasrifannya. Syaka, syakat, syakau, syakautu, syakauta, syakauti. Syakauna, syakautum, syakautuna, syakauna. Nah, seperti itu mungkin Bapak Ibu sekalian terkait kata kerja bina nakis ya model 1 begitu. Kalau model kedua ini ada masya yamshi. Ya. Kata kerja bina nakis model kedua merupakan kata kerja yang memiliki huruf ilat ya. Nah ini. Yang menempati urutan ketiga dalam rangkaian akar katanya. Ini urutan ketiga ya. 1, 2, 3. Nah, pada kata kerja bina nakis, model kedua ini, elemen kedua akar katanya, elemen kedua berarti ini berharokat fathah, sya, masya. Ya kan? Maksudnya harokat ini hanya dilekatkan pada bentuk kala lampaunya. Maksudnya bentuk madinya. Begitu. Nah, ini bisa dilihat pada bagannya. Tapi ini nggak jauh berbeda ya Bapak Ibu dengan yang pertama. Kira-kira begitu. Oh, hujan, sinyalnya sudah macet. Oh ya, baik. Nah, ini adalah bentuknya Bapak Ibu. Masya, masyat, masyau, masyaitu, masyaita, masyaiti. Dan ini latihannya ya. Ini memang buku ini banyak latihan ya Bapak Ibu. Nah, model 3 ini yang tadi yang saya jelaskan. Nasia, yansa. Ini yang elemen keduanya ya pembentuk akar katanya. Ini yang keduanya ini kasroh. Nasia. Begitu. Nah, ini bagaimana kalau seandainya ditasrifkan? Nah, ini ada Bapak Ibu. Nasia, nasiat, nasu, nasitu, nasita, nasiti, nasina, nasitum, nasitunna. Dan berikut juga di sini ada lakia. Ya.
Berarti kalau dia telah menemui lakia, dia perempuan, lakiyat, mereka bertiga laku ya kayak gini. Nasu laku. Nah, kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk hari Rabu ini, nah PR-nya ternyata banyak ya Bapak Ibu. Tapi coba nanti dilatih saja untuk mengisi yang kata kerja bina nakis. Ya. Mungkin tugasnya adalah latihan 6-12. Oh banyak juga ini Bapak Ibu. Mungkin latihan saja nggak apa-apa Ibu ya. Bapak Ibu sebisanya saja lah. Ya latihan dari ini apa namanya kata kerja bina nakis sajalah. Sampai ya latihan-latihan yang ada di bawahnya itu teman Bapak Ibu sekalian mungkin bisa melatih sendiri di rumah. Nanti kita akan bahas di hari Rabu ya. Malam Kamis insya Allah. Baik, sebelum saya akhiri, ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu, silakan disampaikan. Cukup Ustaz. Cukup ya. Barangkali. Ini tampaknya sudah terlampau malam mungkin ya. Iya Ustaz, sudah ngantuk. Udah ngantuk si Ibu. Iya. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin kita cukupkan sekian. Kita Ya Ustaz, tutup. terima kasih ya Ustaz. Sama-sama Bapak Ibu. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan Ustaz. Sama-sama Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.